Halo, selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Bene. Ya, bertemu lagi dengan saya, Pak Fediman SPD, sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran Pendidikan Agama Katolik kita pada hari ini. Nah, adapun materi pelajaran hari ini adalah gereja sebagai umat Allah. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran ini ya diharapkan adik-adik dapat memahami gereja sebagai umat Allah. Nah, kemudian pada akhirnya kalian dapat mengambil bagian dalam mewujudkan sifat-sifat dan karya pastoral gereja dalam hidup kalian, serta Anda juga mampu menjadi agen dalam pengembangan moral Kristiani, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sejauh yang ada diketahui, apa itu gereja? Nah, silakan kalian perhatikan gambarnya. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Ada yang tampak dari luar dan ada yang tampak dari dalam. Nah, kalau Bapak tanya apa komentar kalian tentang gambar ini? Nah, tentu pasti ada beberapa pendapat. Yang pertama, kalau ditanya apa itu gereja, ada yang menjawab gereja adalah tempat. Gereja adalah tempat ibadah. Gereja adalah rumah Allah. Gereja adalah tempat berkumpulnya umat beriman, berdoa, memuji. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pengertian seperti itu sebenarnya sedikit keliru, karena gereja itu yang Anda pahami itu lebih condong kepada dari segi bangunannya, fisiknya, tapi gereja sesungguhnya adalah umat Allah, umat beriman, kumpulan umat beriman. Atau gereja yang disebutkan kumpulan umat beriman yang dipanggil dan dipilih Allah melalui Yesus Kristus putranya menuju Allah Bapa di surga. Jadi sebenarnya pada akhirnya adalah gereja itu lebih merujuk pada kumpulan orang-orangnya, kumpulan umat beriman yang dipanggil Allah, yang dikumpulkan oleh Kristus, menuju rumah Allah Bapa di surga. Nah, hari kasih Tuhan, kita coba lihat dulu asal usul dan arti. Nah, kata gereja ini berasal dari kata igreja, Portugis. Nah, ini dibawa oleh para misionaris Portugis. Nah, kata ejaan Portugis untuk kata Latinnya adalah ecclesia, yang ternyata berasal dari bahasa Yunani ecclesia. Nah, kata Yunani itu sebetulnya berarti kumpulan atau pertemuan
rapat. Namun perlu ada diingat ya, bahwa gereja atau eklesia bukan sembarang kumpulan. Kita kan sering ya berkumpul-kumpul ya, ada pertemuan. Tapi ini ya, ada kumpulan kelompok orang yang secara khusus. Nah, dengan menunjukkan kata khusus itu dipakailah kata maksud. Kadang-kadang dipakai kata jemaat atau umat. Ini juga tepat. Dan adik-adik perlu ada iman ya, kata jemaat ini sangat istimewa. Nah, barangkali lebih baik memakai kata gereja, ya, yakni eklesia. Nah, kata Yunani itu berasal dari kata yang berarti memanggil. Jadi gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan melalui Yesus Kristus putranya menuju Allah Bapa di surga. Ya, itu adik ya. Jadi gereja itu bukan sekedar tempat ibadah ya, daripada bangunannya dan fisiknya, tapi umat yang dipanggil Tuhan. Nah, adik yang dikasih Tuhan, kita akan lihat ya rujukan kitab suci tentang gereja. Nah, di sini ada kutipan ya dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai ayat 47. Nah, nanti silakan ada dibaca ya, dibaca. Di sini ada 4 poin ya. Sharekan di video saya ini dan inti dari kehidupan ya atau kisah dari para rasul. Yang pertama itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Yang kedua, mereka selalu berkumpul untuk menciptakan dosa dan perkara. Yang ketiga, segala kepentingan mereka menjadi milik bersama. Dan yang keempat, mereka menentukan milik mereka dan menjual serta membagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, jadi apa arti dan makna dari satu kitab Kisah Para Rasul ini dalam kaitannya dengan gereja? Nah, yang pertama, bisa saya ini. Yang pertama, hakikat gereja adalah hidup mengumat. Nah, di sini gereja dan akan kembali yang arti hakikat dari itu sendiri ya. Hidup umat, jadi hidup dalam persaudaraan dan kebersamaan ya, seperti yang ditunjukkan oleh dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lalu juga dalam hidup mengumat ada banyak karisma dan kehidupan karunia yang dapat digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Jadi gereja harus menampilkan ya, sikap keterbukaannya ya, dan juga menerima dan bekerjasama dengan karisma atau kemampuan yang muncul di kalangan umat Allah. Nah, berikutnya sebagai gereja yang mengumat, tiap-tiap orang merasakan dan mengerti martabat bersama, akan tanggung jawab secara aktif sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam membangun gereja dan bersama. Nah, adik-adik, siapa saja yang menjadi anggota gereja, yaitu baik itu para uskup, imam, diakon, kaum awam ya kita, dan juga para biarawati. Semua kita adalah umat Allah ya, gereja. Hanya nanti berbeda fungsinya ya. Baik, kita lanjutkan anakku. Nah, sekarang karena gereja itu sebagai umat Allah tentu ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya yang pertama itu ada bagi inti gereja laki-laki. Lalu konsekuensi kedua ya bagi anggota umat ya, kaum sendiri. Lalu yang ketiga adalah hubungan antara laki dan anggota umat.
Nah, kita lihat dulu yang pertama, ya, bagi pemimpin gereja hierarki apa konsekuensinya? Nah, hierarki harus menyadari fungsinya kepemimpinan mereka sebagai pelayan bagi umat. Jadi mereka harus hadir di tengah-tengah umat, ya, bersama dengan umat, bukan di atas, ya, yang harus mendengarkan, ya, tapi juga membangun kerjasama yang menjadi partner. Mereka juga harus peka terhadap karisma dan karunia yang muncul dari kalangan. Ya, segala potensi karisma yang muncul di kalangan umat itu diberdayakan, ya, oleh Tuhan. Yang ketiga, mereka juga menerima serta mendukung pertumbuhan karisma yang ada sehingga gereja bisa berkembang. Nah, itu bagi pemimpin gereja. Sekarang kita lihat apa konsekuensinya bagi anggota umat. Nah, jadi kita sudah mengatakan dengan ketika kita dibaptis kita mengemban, ya, tugas Kristus atau tugas Kristus yang sebagai imam, nabi dan raja. Ya, imam artinya memutuskan, nabi artinya mengatakannya, bersaksi, dan raja memimpin dengan semangat melayani. Nah, berikutnya konsekuensi ketiga adalah bagi hubungan pemimpin hierarki dan umat awam. Nah, jadi para hierarki dan umat awam sebagai partner, ya, keduanya memiliki martabat yang sama, ya. Jadi yang satu ditinggikan lalu yang lain direndahkan. Tapi mereka sama di mata Allah, yang berbeda fungsinya. Nah, jadi juga antara pemimpin dan umat awam harus bisa membangun bersama dan saling mendukung, ya, mensupport. Gereja terus bisa berkembang seperti yang kita lihat sampai saat ini. Nah, adikku yang dikasih Tuhan, sampai sekian dulu, ya, pertemuan kita, pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti mengenai gereja sebagai umat Allah. Terima kasih atas perhatian kalian, dan nanti di sekolah kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang itu Anda tanyakan, ya, silakan nanti tanyakan dan persiapkan untuk pertemuan pembelajaran tatap muka di sekolah. Baik, Bapak Keri, selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Ebene.